Ladies, kalau ngomongin soal insecure, banyak yang mengkaitkan hal ini sama ketidakpercayaan diri, sama keminderan, sama susah gaul, sama overthinking. Apa iya? Menurut gua sih, insecure itu jauh lebih dalam dari itu, jauh lebih kompleks dari hal tersebut. Dan bahkan kalau yang bahaya nih begini, lu mungkin ngerasanya pede-pede aja, mungkin lu ngerasanya baik-baik aja, fine-fine aja, tapi ternyata masih tetap insecure. Dan kalau misalkan kita nggak sadar kita insecure, efeknya bahaya. Karena kalau misalkan lu masih insecure dan mencoba membangun hubungan sama seseorang, ada sesuatu yang bisa terjadi. Nah, makanya kita kumpas tuntas di video kali ini. Yuk, mari kita bahas. Let's go! Ladies, Jose Aditya di sini. Gue adalah seorang professional love and relationship coach. Untuk lu yang baru pertama kali kenal, hai, salam kenal. Untuk lu yang baru pertama kali mampir, welcome. Selamat datang di channel gue dan di segmen Logika Cinta Jose Aditya. Untuk lu yang bertanya-tanya, kenapa judulnya Logika Cinta Jose Aditya? Iya, karena gue pengen menggabungkan kekuatan otak sama kekuatan hati. Karena kalau cuma pakai hati doang, biasanya mabok tuh, biasanya tersesat sama hati. Tapi kalau pakai logika doang juga biasanya kering. Jadi kita padukan keduanya, kolaborasikan keduanya biar bisa dapetin yang terbaik di kehidupan romansa lu. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang insecurities. Karena banyak banget yang bilang sama gua, coach, gua minder, gua pengen kenal sama dia tapi gua takut, gua insecure, gua ngerasa nggak layak, gua ngerasa nggak cukup dan lain sebagainya macamnya. Nah, cuman sebelum tersesat lebih jauh, mari kita sederhanakan dulu apa definisi dari insecurities. Singkatnya, insecurities adalah perasaan tidak aman dan tidak nyaman sama diri sendiri. Gejalanya biasanya nggak nerima diri sendiri apa adanya. Gejalanya biasa suka protes sama diri sendiri dan biasanya punya citra yang tidak terlalu baik terhadap diri sendiri. Punya penilaian yang tidak terlalu baik sama diri sendiri. Dan punya tendensi, orang yang insecure itu punya tendensi untuk pengen segalanya perfect. Kalau kerjaan pengen semuanya perfect. Kalau penampilan pengen semuanya perfect. Kenapa? Karena mereka pikir keberhargaan diri mereka terkait sama apa yang mereka kenakan, apa yang mereka lakukan, skill dan lain sebagainya macamnya. Padahal kalau kita telisik lagi, keberhargaan diri itu hampir tidak ada hubungannya sama kepercayaan diri. Karena itu beda banget. Karena kalau misalkan insecurities itu dasarnya ada di self esteem. Sementara confidence itu dasarnya di skill. Nih, kita perjelas dulu. Kalau misalkan confidence itu tergantung dari seberapa jago lu melakukan sesuatu. Contoh, kalau lu jago masak sayur asem dan lu sering masak sayur asem hampir ribuan kali dan lu mendapatkan validasi dari orang, "Oh, sayur asem lu enak." Semakin lu pede masak sayur asem. Begitu juga dengan pilot. Kalau misalkan pilot semakin sering lu menerbangkan pesawat dan semakin lama pesawatnya makin besar atau makin sulit atau makin jadi jet tempur, semakin sulit dan lu sering melakukan dan lu bisa melakukannya, semakin lu pede nerbangin pesawat. Tapi confidence di skill tidak ada hubungannya sama self esteem. Karena banyak orang di luar sana yang punya banyak skill tapi tetap ngerasa dirinya kurang. Ada orang punya rumah lebih bagus dari dia. Aduh, gua belum setajir dia. Ada orang yang udah nikah duluan. Aduh, gua belum nikah. Padahal dia punya skill banyak. Nah, makanya tadi di awal di opening video ini gue bilang kan, insecurities itu sebenarnya pembunuh mematikan. Karena kelihatannya gue baik-baik aja, gue fine-fine aja, tapi ternyata gue insecure. Dan kalau kita membiarkan diri kita di dalam keadaan insecurities, sangat bahaya untuk diri lu sendiri dan untuk orang lain. Karena kalau lu insecure, lu gak bisa nerima diri lu apa adanya. Dan kalau lu gak nerima diri lu apa adanya, bagaimana orang lain bisa menerima lu? Kalau lu gak nyaman sama diri lu, bagaimana orang lain bisa nyaman sama lu? Dan ketika lu dalam kondisi gak nyaman sama diri sendiri, mencoba bangun hubungan sama orang, biasanya hubungannya akan terasa sulit banget. Nanti gue akan bahas 6 dampak, 6 tanda 6 akibat gara-gara kalau misalkan lu masih insecure tapi masih maksain untuk bangun hubungan sama seseorang. Tapi sebelum ke sana, kita coba cek dulu, gue insecure nggak? Karena ini gini, insecure yang tadi gue bilang nggak ada hubungannya sama confidence. Bisa jadi lu confidence tapi lu masih ngerasa insecure. Ciri-ciri yang insecure adalah ketika lu menyematkan keberhargaan diri lu pada sesuatu yang eksternal, kayak skill, kayak pencapaian, kayak jabatan,
kayak income, makin lu ngerasa punya itu semua, makin lu ngerasa berharga. Dan biasanya mereka yang insecure, dia punya kata-kata yang sering diucapin. Kata-katanya adalah, gua kurang. Kurang apa gak tahu, beda-beda. Ada yang ngerasa kurang cantik, ada yang ngerasa kurang jago, atau kurang pinter, atau kurang sertifikasi, atau kurang ini, kurang itu, ngerasanya kurang terus. Dan sebenarnya perasaan kurang ini didasari dari sebuah rasa takut. Takut tidak diterima dan takut tidak dicintai. Coba cek untuk tahu apakah gue ini insecure atau enggak. Lu masih peduli nggak sama omongan orang yang sebenarnya nggak penting? Atau masih peduli gak sama pandangan seseorang terkait reputasi lu? Jangan-jangan selama ini lu hidup untuk menyenangkan orang lain, lu hidup untuk dilihat orang lain. Kalau iya, lu masih insecure. Cuma begini, banyak juga yang terjebak, oh berarti kalau misalkan gue udah secure, gue bodo amat dong sama orang lain. Enggak gitu, nggak bodo amat. Lu tetap ngedengerin pendapat mereka, tapi pendapat yang penting. Kenapa? Karena lu udah cinta sama diri lu sendiri, lu udah nerima diri lu apa adanya, dan lu kenal sama diri lu sendiri. Dan lu bisa memilah, lu bisa memfilter mana kata-kata feedback yang perlu gue ambil, mana yang, ini cuman bukan itu gitu. Karena gue yang paling kenal sama diri gue apa. Ya itu teman-teman. Nah, karena ini didasari dari rasa takut, akhirnya mereka-mereka yang insecure, kalau bangun hubungan, biasanya lebih banyak dramanya ketimbang bahagianya. Yuk, kita langsung bahas aja 6 dampak lah, kurang lebihnya kalau misalkan lu masih insecure, entah lu sadar atau enggak lu insecure, tapi masih maksain bangun hubungan. Nih, silahkan dicek, nanti di akhir gue akan kasih, kesimpulannya apa yang perlu lu lakukan. Tapi ini tanda-tanya dulu. Tanda-tandanya adalah, yang pertama, lu tuh kalau masih insecure dan maksa nikah, biasanya pria akan ngerasa sulit untuk hidup sama lu. Karena seseorang yang insecure, apalagi insecure ya udah, karena insecure kan ada spektrumnya ya, ada yang parah banget, ada yang sedikit-sedikit. Tapi biasanya orang yang, kalau orang insecure, itu adalah someone yang hard to live with gitu loh. Yang susah ya hidup sama mereka gitu, karena mereka yang insecure punya filter saya kurang. Akhirnya karena ngerasa saya kurang, dia lupa bahwa dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri, dan dia mudah tertrigger emosinya, dia mudah kesinggung, dia mudah personalisasi. Si cowoknya sebenarnya ngelakuin apa bukan buat maksud jahat, ngerasa dijahatin. Akhirnya si cowok jadi bingung gitu loh. Ketika ada cowok yang meninggalkan lu, kemungkinannya dua, dia tidak tepat untuk lu, atau yang kedua, memang lu someone that hard to live with gitu loh. Jangan-jangan gitu ya. Ada kok cowok baik yang menyintai wanita apa adanya, tapi memilih cabut karena dia pikir, man, ini too hard to handle. Ini gak sehat buat dua-duanya. Akhirnya dia cabut. Ada juga yang seperti itu. Nah makanya dampak yang pertama kali lu rasain kalau lu masih insecure, cowok akan ngerasa sulit hidup sama lu. Nah, lu lihat aja, cowok lu ngerasa sulit gak hidup sama lu gitu aja. Suami lu begitu gak? Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya juga ya, kalau misalkan cowoknya juga insecure, biasanya si wanita juga ngerasa gitu. Ini bukan cuma ngebahas wanita atau laki-lakinya, tapi gue ngebahas dampaknya apa. Yang kedua, biasanya mereka yang insecure itu punya hobi untuk nyalahin pasangan atas apa yang dia rasakan sendiri. Biasanya kata-kata yang suka diumbar tuh gini, aku tuh sakit gara-gara kamu, aku tuh begini gara-gara kamu. Nani? Omae wa mou shindeiru. Semuanya gara-gara kamu gitu. Orang yang insecure lupa bahwa dia bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri. Dan sebenarnya ketika kita merasakan emosi tertentu, lu bisa cek referensinya di mana aja. Banyak lu bisa lihat entah itu di buku atau di online. Sebenarnya apa yang kita rasakan itu bukan dampak apa yang orang lain katakan atau orang lain lakukan ke kita, tapi dampak dari pemaknaan yang kita berikan terhadap kejadian tersebut. Nah, orang yang bertanggung jawab, orang yang mencintai dirinya, orang yang menyadari siapa dirinya dan mengenali siapa dirinya, ketika dia mendapat stimulus respon dari hidup yang tidak bisa dikendalikan, dia akan milah-milah nih, gue perlu respon apa, dan dia sadar betul tanggung jawab gue ya perasaan gue tanggung jawab gue, tergantung bagaimana gue memaknainya. Tapi mereka yang masih insecure, karena dikit-dikit drama, dikit-dikit gara-gara gue, dikit-dikit tuh kan bener lu gak dicintai, dan penuh dilingkupi rasa takut,
akhirnya dia jadi paranoid sendiri. Dan akhirnya karena dia paranoid, dia minta orang lain untuk bertanggung jawab atas kehidupannya. Dan kalau udah kayak gini kan, capek ya. Ya itu yang kedua. Dampak yang ketiga, biasanya kalau mereka yang masih insecure, maksain untuk nikah, persepsi mereka akan hubungan yang sehat, persepsi mereka atas pernikahan yang sehat, itu biasanya terdistorsi. Karena dia tidak menemukan itu di hubungan mereka. Dia punya ekspektasi tinggi, ekspektasinya adalah gue pengen happy sama pasangan. Dia pikir dengan menikah itu bisa mengobati insecurities yang ada di dalam hatinya. Karena orang yang insecure itu biasanya ngerasa kosong di dalam hati, karena dia nggak fully embrace dirinya sendiri kan. Dia pikir dengan gue punya pasangan itu bisa melengkapi diri gue. Dia pikir dengan gue punya pasangan itu bisa bikin gue jadi lebih happy. Tapi kenyataannya pernikahan tuh nggak gitu cara kerjanya. Pernikahan nggak bikin lo happy. Punya pasangan nggak bikin lo penuh. Cuman lo yang bikin lo penuh. Pernikahan itu cuma multiply, pelipat ganda. Nah, kalau ada 2 orang bahagia, nikah, yang dimultiply kebahagiaannya. Tapi kalau ada 2 orang insecure, nikah, yang dua-duanya tukang drama, dramanya yang dimultiply. Dan ketika drama yang termultiply, yang termultiplikasi, biasanya lu jadi, kok gini amat ya pernikahannya? Kok gini amat ya hubungannya? Sampai akhirnya lu jadi mulai mempertanyakan konsep cinta sejati, mempertanyakan konsep romansa. Padahal yang salah bukan romansanya, padahal yang salah bukan relationship-nya, tapi cara mereka memanage dan melakukan relationship-nya. Gitu. Itu yang ketiga. Dan biasanya gini, kenapa banyak drama? Karena orang yang insecure biasanya terjebak yang gue sebut dengan the crazy 8, 8, tahu 8 ya? 8 kan infinity loop gitu ya. Nah, biasanya di loop yang di sini dia tuh ngerasa marah karena nggak puas sama dirinya sendiri, dia marah sama keadaan, marah semuanya. Nah, biasanya kalau udah capek marah, dia akan sedih. Dia sedih, dia menangisi hidupnya, dia menatapi hidupnya. Nanti sedih, udah capek sedih. Dia marah lagi. Kenapa kok udah sedih keadaan nggak berubah ya? Dia marah. Akhirnya gitu aja terus, yang disebut dengan the crazy 8. Dan kalau udah kayak gitu ya, apapun yang terjadi di kehidupan lo, apalagi itu sebuah relationship, jadi kelihatannya jadi nggak sehat-sehat aja. Padahal yang salah bukan relationship-nya. Dan yang keempat, biasanya mereka yang masih insecure akan punya persepsi yang terdistorsi akan hubungan pasangannya sama lawan jenis. Karena dia ngerasa dirinya nggak cukup. Terus ngelihat misalkan cowok ini punya partner kerja, dikit-dikit curiga, dikit-dikit ngelihat tuh cewek lebih cantik dari gua. Dan karena dia takut, akhirnya dia jadi over possessive, akhirnya ngekang, akhirnya ngomel-ngomel. Dan pada ujung-ujungnya si pria jadi gak nyaman gitu ya. Dan yang kelima biasanya nih, ini yang paling diseremin dari mereka yang insecure, karena ini pembunuh diam-diam yang mematikan. Biasanya mereka yang insecure karena dia ngerasa hampa sama dirinya sendiri, ngerasa kosong karena gak nerima diri sendiri. Ujungnya tanpa sadar bisa menemukan kenyamanan di dalam drama. Karena dia ngerasa gini, gue kalau lagi sendiri, lagi biasa aja gue nggak ngerasa diperhatiin. Tapi ketika gue bikin drama, dia merhatiin gue. Ketika gue marah, dia merhatiin gue. Akhirnya secara alam bawah sadar, dia selalu mencari drama. Dan ujung-ujungnya kalau hubungan yang dipenuhi dengan drama kayak gini, toksik bu. Dan kalau udah toksik, capek. Nah makanya di sini lagi-lagi gue bilang, bahagia atau enggaknya itu bukan karena nikah atau enggak, tapi bagaimana lu manage. Dan bisa jadi lu nggak bahagia dengan relationship lu sekarang bukan karena pasangan lu, bisa jadi karena diri lu gitu. Jadi perlu dilihat dari dua-duanya, atau jangan-jangan gara-gara dua-duanya. Nah, tapi kalau misalkan gara-gara dua-duanya, yang perlu pertama kali dilakukan daripada nyalah-nyalahin, bertanggung jawab sama diri sendiri. Karena hidup gua, bahagia gua kan tanggung jawab gua. Karena gua insecure, ya gua obatin dulu insecure-nya gitu loh. Dan yang keenam biasanya, ini finalnya, hubungannya kandas. Itu dampaknya sih. Itu dampak paling ringan kayaknya. Kalau dampak paling besarnya sih ya bukan cuma kandas, nanti bisa KDRT lah, bisa lu yang melakukan KDRT, atau kesehatan mental lu terganggu, macem-macem. Makanya kalau lu merasa insecure dan lu belum nikah, saran gua obatin dulu insecure-nya. Beresin dulu insecure-nya, sadari lu punya tanggung jawab atas diri lu sendiri, sadari lu tuh punya kendali atas pikiran, perasaan, tindakan, dan kata-kata lu. Habis itu, lu belajar bahwa lu tuh berharga. Karena kita tuh berharga dari sananya tanpa syarat. Kita tuh jauh lebih berharga dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari tindakan kita, dari kata-kata kita. Karena kata-kata bisa diganti, kita bisa dengan mudah mengganti kata-kata kita kan. Kita pernah ngelakuin kesalahan di masa lalu, kita ganti aja, udah tuh.
Kan bukan artinya kita udah ngelakuin di kesalahan di masa lalu sama dengan kita nggak berharga sekarang. Kan bisa diganti kata-kata. Pikiran juga bisa diganti. Perasaan bisa diganti. Semua bisa diganti. Yang nggak bisa diganti tuh lu. Lu tuh berharga dari sananya. Lu nggak ada gantinya. Lu tuh bukan kata-kata lu. Lu tuh bukan jabatan lu. Lu tuh bukan uang lu. Lu tuh bukan pendidikan lu. Lu tuh lu. Lu tuh berharga dari sananya. Kalau lu udah nikah dan ternyata menemukan diri sendiri masih insecure gimana? Ya obatin juga. Nah, untuk yang pengen belajar lebih lanjut, mendingan join membership VIP di True Love. Karena di VIP True Love lu bisa belajar tentang upgrade diri, tentang self-esteem. Ada course yang judulnya Uncovering Your Self-Esteem, Increase Your Self-Control, Emotional Mastery, Lady Mindset. Biar apa? Biar lu upgrade diri dulu. Karena kehidupan relationship lu hanya sebaik dengan kualitas yang lu punya sebagai manusia. Dan itu semua butuh skill. Dan skill-skill tersebut bisa lu pelajari di True Love. Gratis apa bayar, Coach? Namanya juga kelas VIP. Mana ada VIP gratis? Tapi untuk lu yang pengen kelas gratis, gue ada kabar gembira buat lu. Nanti tanggal 10 September, dicatat hari Sabtu 10 September 2022, kita akan ngadakin webinar gratis sama Ci Kristinali. Siapa dia? Ci Kristinali adalah founder dari One on One Red, dan juga beliau adalah pemilik dari brand Lume Colors. Jadi untuk lu yang kosmetik, cewek-cewek yang tahu nih brand Lume, dia ownernya. Kita akan ngobrolin apa? Kita akan ngobrolin gimana caranya jadi wanita kuat yang tetap menarik di mata pria. Asik kan? Lu bisa join gratis, tapi ada syaratnya. Ini bukan gratis buat semua orang. Ini hanya gratis untuk mereka para penghuni channel Telegram Love Coach ID. Lu bisa follow di sini lovecoach.id. Kalau lu pengen tahu lebih lanjut, bisa follow juga Instagram kita di sini. Ya, gitu aja. Kalau mau langsung berbayar, langsung join True Love yang VIP. Kalau pengen yang gratisan, ikutan dulu webinarnya. Gue Jose Dede pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Silahkan like, comment, subscribe. Kalau ada masukan untuk video berikutnya juga komen yang ada di bawah ya. Sampai jumpa di next video. Gue Jose Aditya. Be great, be love, and start today. Dadah.